Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sahabat, izinkan saya menguntai sebuah kalimat menjelang pergantian tahun 2025 menuju 2026 Masehiyah tentu saja. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu setelah salat asar di suasana yang cukup sejuk di kota Garut, ada yang nanya sama saya, Ustadz, hakikat tahun baru itu apa ya? Oke. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya hormati, tahun baru itu sesungguhnya kalau kita mau telaah lebih dalam, yang pertama adalah hakikatnya bertambah usia. Seiring dengan bertambahnya angka tahun dari 25 jadi 2026 maksud saya, maka pada saat yang sama sebanding lurus usia kita juga bertambah. Secara hitungan 2025 jadi 2026. Nah, maksud saya begini. Ketika tahun berganti, sejatinya bukan hanya kalender yang berubah. Kan begitu ya, teman-teman. Tetapi usia kita pun bertambah. Itu kita sepakati. Dan ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Jadi nikmat yang perlu kita syukuri, teman-teman. Karena berarti kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi 2025 nih, mau ke 2026. Usia bertambah dan ini patut disyukuri. Berarti apa? Kenapa kita masih diberi kesempatan? Berarti, teman-teman, ada kesempatan untuk memperbaiki diri atau menambah amal, kan gitu. Maka bertambahnya usia bukan alasan untuk terlena. Kita sepakat ya. Padahal cenah urang mah geus kolot, Meni asal lalung saya calarape, jangan jadi alasan. Berapa banyak saudara-saudara dan kawan-kawan kita yang tidak diberi kesempatan, jangankan 2026 nih, karena kita belum sampai. 2025 kan ada sekawan, sejawat, sekantor, selihting, sealumni. Toh, berapa banyak yang as-sakituna fi asna'i sabil, yang berguguran dan berjatuhan, wafat di tengah-tengah perjalanan tahun 2025. Hari ini di penghujung 2025, kita masih ada kesempatan. Artinya apa? Satu, perbaiki diri. Yang kedua, masih ada kesempatan untuk melakukan kualitas amal yang terbaik. Nah, pada saat yang sama juga ini juga panggilan untuk apa? Untuk lebih matang dalam berpikir, bersikap dan beramal soleh, agar setiap tahun menjadi saksi bertambahnya keberkahan, bukan sekedar angka. Nah ini teman-teman, saya selalu bilang, bisa nggak ketika setiap proses pergantian tahun yang kita ditanggalkan dan ditinggalkan itu ada jejak-jejak digital rekaman kebaikan seiring dengan proses pergantian itu. Jadi yang nanya ke saya, apa sih Ustadz katanya hakikat pergantian tahun baru? Jawaban yang pertama adalah satu, usia kita bertambah. Namun pada saat yang sama jatah umur berkurang. Kan gitu teman-teman. Ari umur namahan. Misalkan kalau hari kemarin di 2025 misalkan nih ada yang 50, berarti tahun 2026 berarti 51. Tetapi sesungguhnya jatah usianya ini semakin berkurang. Katakanlah kalau sampai 60, Masya Allah. Berarti kalau di 2025 masih 10 tahun lagi, gitu kan, ada kesempatan begitu
berpindah di tahun 2006, berarti tinggal 9 tahun lagi. Ari umur namahan jatah murangan. Maka apa yang harus kita lakukan pada saat ketika jatah? Ya. Kan mohon maaf nih, di depan saya ada satu minuman rempah 78 yang sering kita konsumsi, yang selalu saya bawa-bawa ke tempat pengajian. Ada juga gentong mas. Ini ada expire-nya kan. Kalau kemarin misalkan di 2025 misalkan expire ini 2 tahun, ketika 2026 oke, berarti tinggal 1 tahun. Seperti itu teman-teman. Jadi expire jatah ini semakin hari semakin berkurang. Nah teman-teman, bersamaan dengan bertambahnya usia, sejatinya jatah hidup kita di dunia ini justru terus berkurang. Ini saya bacakan. Setiap hari detik membawa kita lebih dekat kepada kematian. Masya Allah, lebih dekat gitu loh. Allah Karim. Tahun baru menjadi pengingat bahwa waktu tak pernah berhenti dan umur kita tidak akan pernah kembali. Tak ieu di urang masuk rarasaan teh ngora wae jenuh geus kolot teh embung nerima kolot teh menolak tua kata orang mata kunila lincah. Kata orang anak-anak sekarang milenial menolak tua tuh mung disebut kolot teh angar we hayang anom pengen muda. Maka tidak fenomena sekarang, mohon maaf tanpa bermaksud tendensius, nah berapa banyak usianya yang udah agak tuir tapi dah lincahna mah teu eleh atuh ku budak ngora. Style, fashion, gaya ya, komo nafsu mah asa ngora we. Lamun ningali jamu batu teh pengennya teh makan, teu sadar huntu geus eueuh. Kan begitu ya teman-teman. Ya. Lihat jamu batu teh pengen makan gitu loh, tapi tidak sadar huntu geus eueuh. Kan nggak mungkin gitu loh. Huntu nu geus eueuh nyetrok jamu batu gitu loh teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini aja just kidding gitu loh. Nah, teman-teman, dalam Quran surat Yasin ayat 68 Allah sampai menjelaskan, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian yang lemah. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Jadi sebagaimana kita tahu kan proses manusia itu dibagi tiga proses, 3 tahap, 3 episode. Lemah. Ketika kita dilahirkan lemah, digulang gaper, tidak ada daya dan upaya. Tuang dihuapan, kehampangan diomehan, micen diomehan. Oke. Tuangan diantarkan, karena memang ketika kita bayi posisi kita lemah. Kemudian fase kedua jag-jag belejag, buta tulang buta daging kata orang Sunda. Dan setelah fase yang kedua ini kita akan kembali ke fase awal di mana titik lemah itu akan kita alami kembali. Panon burem kata orang Sunda makan gejala teh, apalagi kalau penyakit beges datang kaharep boson kaharep beser ka tukang boson, diajar belik panon belek tongong bongkok. Kan begitu teman-teman, ya kan? Nah ini harus disadari gitu loh. Bahkan berapa banyak kalau dulu lagi bayi jalan tertatih-tatihan jatuh juga, sekarang kan di usia senja ini kan jalan juga akan balik lagi seperti awal, bahkan dibantu jadi tilu suku teh make itu jalan ge aduh menilalalaunan. Ini gambaran kebenaran firman Allah. Fase awal lemah, fase kedua jag-jag, buta tulang buta daging, dan fase ketiga akan dibalikan lagi ke posisi lemah. Bahkan berapa banyak orang-orang yang hari ini berada di atas pembaringan tempat tidur dalam keadaan tidak berdaya, dihuapan, micen di bantuan, kehampangan di bantuan, dan memang sudah tidak berdaya. Bukan apa-apa, tapi ini kebenaran mutlak yang Allah janjikan. Namun kadang kita jarang menyadarinya. Jadi hakikat tahun baru yang kedua adalah di saat usia bertambah, tetapi jatah umur atau usia justru sebaliknya adalah berkurang. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri ini pernah cukup sangat akrab di telinga kita. Ini pernah beliau pernah bertutur. Kata beliau, ya ibna Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yawm dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Jadi kita ini kan kumpulan hari. Dari kemarin hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
kemudian Jumat, Sabtu. Satu pekan itu nggak berasa. Dan kata Hasan Al-Basri, setiap kali satu hari berlalu, maka sebahagian dari dirimu pun ikut pergi. Hari kemarin Senin, pergilah hari Senin, sebagian dari usia kita. Selasa, nah Rabu, Selasa ini usia kita akan hilang seiring dengan hilangnya hari Selasa menuju hari Rabu. Demikian juga perpindahan tahun dari 2025 menuju 2026. Oke. Sahabat yang dirahmati Allah, ini saya ingin hanya menyampaikan jelang pergantian tahun gitu, dalam perspektif tauhid gitu, dalam perspektif agama kita sebagai seorang muslim. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud pernah berkata dengan penuh haru, ini selevel sahabat loh. Apa kata beliau, teman-teman? Aku tidak pernah menyesali sesuatu seperti penyesalanku terhadap hari yang mataharinya telah terbenam, umurku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Demikian kata Abdullah bin Mas'ud. Oke? Kata beliau, aku tidak pernah menyesal sesuatu yang hilang, apalagi harta, jabatan. Tetapi yang aku sesalkan adalah ketika hari dan waktu hilang, tetapi pada saat yang sama hari umur, hari amalan anger tenamahan. Kenapa? Ibnu Mas'ud secara filosofis, karena memang hari Selasa hari ini di 2000, di 2025 ini kagak akan pernah ketemu kecuali Selasa nanti di 2026. Gak akan lagi ketemu hari Selasa di 2025 ini. Yang akan kita jalani dan akan kita temui adalah Selasa di 2026. Kata Abdullah bin Mas'ud sekali lagi, aku tidak pernah menyesal kehilangan sesuatu. Tak ina malo bajelema, tidak salah sih. Namun leungit cincin Allah, pamajikan kasalaki bebeakan, leungit motor bebeakan, is okay, itu manusiawi. Tapi berapa banyak orang yang tidak pernah menyesal ketika hilang kesempatan untuk beramal, padahal kesempatan itu tidak mungkin bisa kembali lagi. Nah itu teman-teman, fase yang kedua teman-teman. Oke. Lalu obrolan kita segmen selanjutnya teman-teman. Ustadz ada yang nanya ke saya, jadi bagaimana adab yang harus kita lakukan, etikanya, attitude-nya dalam menghadapi proses pergantian tahun baru dari 2025 menjadi 2026 ini? Teman-teman, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru adalah momen yang tepat untuk menundukkan hati dan merenungi betapa agungnya limpahan nikmat Allah. Oke. Kenapa? Di antara nikmat yang paling nyata adalah nikmat hidup yang setiap pagi kita syukuri dengan membuka mata, menghirup udara segar. Apa itu bukan sebuah nikmat? Yang kadang karena itu sudah dianggap lumrah, sapopohe kealaman, sigana tehnya hudang bisa membuka mata terus menghirup udara segar. Itu teh hal yang biasa. Tetapi ketika itu hilang, teman-teman, maka percayalah sahabat-sahabat, akan baru terasa kehilangannya yang luar biasa. Matak aya lagu kehilangan, keur aya mah salaki teh meuni asa biasa, geus eueuh mah alah salaredi hari geus eueuh salaki. Demikian juga istri teh seperti biasa da meureun aya sapopoe, tapi geus eueuh mah ngelup nyuruh cuci panut. Maka apa yang harus kita lakukan? Pelihara dengan baik, syukuri dengan baik. Kenapa? Mumpung aya, sebelum semuanya itu hilang dari rasa yang kita miliki ini. Kan seolah-olah menghirup udara ini hal-hal yang biasa. Tapi teman-teman dan sahabat, berapa banyak hari ini orang tidak lagi bisa menikmati nikmatnya udara segar karena harus dibantu pakai oksigen. Ku sabab geus biasa itu teh siga lain nikmat, padahal Gusti geus teu bisa hitut mah. Teman-teman tahu enggak sahabat-sahabat, konon katanya kalau orang sudah dioperasi nu ditungan naon, nu ditungan teh naon, hitut. Mata kelamun aya salaki bu gede hitut geus tong dicarekan. Mamah mah nyarekan we ka bapak teh gede hitut, batur mah tingali hayang hitut teh dipika didengekeun ku pamajikan teh, da salakina geus dioperasi. Kan begitu teman-teman ya. Oke, jadi perlu bersyukur. Cuma persoalannya kenapa hari ini rasa syukur itu hilang? Para ulama mengatakan ada 3 faktor dan penyebab. Satu, ketika kita selalu mengeluh dalam hidup ini, maka sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan, ketika diterima dengan keluhan, da eueuh atuh nikmat teh cager kieu we, jadi cager nanti teu karasa.
Yang kedua, jika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, tada mobil anu ditumpahkan ku urang tengenah karasana teh dapanon jeung pikiran nempok karena mobil babaturan urang atau mobil tetangga urang. Padahal mobil urang jeung mobil tetangga urang teh majuna sarua ka hareup lamun mundur ka tukang digas maju direm cicing sama sebetulnya. Maka apa yang terjadi? Kendaraan, apapun yang kita punya tidak akan terasa. Demi Allah, sahabat-sahabat, ketika kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka apa yang terjadi? Salah satu ciri orang yang tidak pernah bersyukur adalah ketika dia tidak pernah merasa puas dengan dirinya sendiri. Ketika orang itu tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boga ieu teu puas sabab sok ngaleret wae ka batur. Nu ceuk bayangan urang leuwih alus padahal mungkin saja justru orang yang nu dileret ke urang oge ingin menikmati suasana seperti ini. Teman-teman, berapa banyak orang di sana yang begitu iri ketika melihat ada orang yang hanya bisa makan dengan suami istrinya dengan asin japu dan sambal goreng tempe jeung tahu tamahane ku gepuk. Lalu dia makan di posisi galengan sawah. Sementara orang lain yang hanya iri, duh cenah siga nu nikmat, da manehna mah teu bisa mengalami suasana seperti itu. Cuma urang we sok tangga kaluhur jeung membandingkan hidup dengan orang lain, maka apapun yang kita miliki tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Dan satu hal saya tadi katakan sekali lagi, orang yang tidak pernah, tanda orang yang tidak pernah pandai bersyukur adalah orang yang tidak pernah puas tidak pernah merasa puas dengan dirinya, dengan apa yang dimilikinya. Dan yang ketiga, teman-teman, gejala orang yang tidak pernah pandai bersyukur adalah ketika apa? Ketika selalu menghitung yang hilang dan tidak pernah menghargai sesuatu yang ada. Urang mah baheula geus baheula eta mah. Ya, berapa banyak orang yang mohon maaf sebelum pensiun mengalami pas power syndrome karena apa? Merasa sesuatu yang hari ini yang kemarin ketika pensiun itu tidak lagi dimiliki. Kenapa? Oke, jabatan hilang, oke, fasilitas hilang, tapi kan keluarga masih ada, rumah sehat, anak-anak masih bisa bersujud, anak-anak masih bisa sholat, anak-anak keluarga masih bisa membuka lembaran Quran sebagai seorang muslim. Apakah itu bukan sesuatu nikmat yang patut kita syukuri, teman-teman? Oke, jadi 3 tuh penyebabnya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim di adab tahun baru, adab menyambut tahun baru? 1, bersyukur. Yang kedua, tentu saja teman-teman, taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Kenapa teman-teman? Oke. Dalam syukur kita yang mendalam atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa untuk menoleh pada kualitas ketaatan kita selama ini. Cik ari baheula urang teh geus nyeun amal soleh teh ya, kurvanya sudah sekurva apa, value-nya sudah seberapa tinggi, nilainya sudah berapa. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Oke. Hitunglah diri kalian sebelum satu saat nanti kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, maksud saya begini. Apa sih rahasia filosofinya? Ketika seorang murid, dipiwarang ngeusian soal ku guru teh, murid yang cerdas sebelum soal itu, jawaban itu diserahkan pada gurunya, maka dia akan mengevaluasi dulu apakah jawaban nomor 1 itu benar. Ketika salah, masih ada kesempatan untuk mengoreksi jawaban nomor 1 itu. Kabayang teu lamun jawaban dan soalnya itu sudah diserahkan kepada guru, lalu dia menemukan alas ya jawaban hiji salah, terlambat. Kenapa? Karena soal sudah ada di guru dan jawabannya, maka tidak mungkin lagi bisa diambil. Pak punten Pak, tapi abi bade mengkoreksi Pak, naon eta cenah jawaban nomor 1, cenah Pak abdi salah. Nggak bisa dalam baranana geus di guru atuh. Kenapa? Karena kemungkinan guru amaneh mah cenah cadin nyontek heulanya mata rek dibenerkeun ge. Teman-teman, sahabat, hari ini kita masih punya kesempatan koreksi, reintrospeksi. Mari kita membaca pada diri kita kemampuan dan kelemahan yang selama 2025 ini kita jalani, lalu kemudian ketemu titik lemahnya, weakness-nya, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum nanti kelemahan itu, kesalahan itu langsung diaudit oleh sang pemiliknya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Mangpeng daku batur mah dituduh teh moal ngeunah. Boh ku dulur, boh ku batur, boh ku baraya, boh ku tatangga. Lah maneh mah 2025 terada medit, ngeunah wae sia teh nuduh keur mah heuh. Kan begitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi sebelum dituduh da teu ngeunah, dituduh ku batur mah teu ngeunah.
Diomongkeun ku batur mah geus we ku urang nya euy urang teh baheula teh sok subrang wae lamun subuh teh nya euy lamun muka Quran teh sok ripuh Quran mah muka keneh panon mah geus nilep teh heula. Kan ya gitu ibu-ibu teman-teman, beda jeung ngitung duit panon teh tara pernah meletet molotot, tapi muka Quran mah Quran muka keneh panon mah geus nilep ngeluk siga nu keur tapakur curucut ci panon tina bibir. Kan itu realitasnya yang ada. Oke. Jadi taubat dan istighfar. Kenapa? Mari kita introspeksi. Mungkin salat kita lalai, kita akui. Mungkin zikir kita hamba, yes, kita akui. Oke. Mungkin ibadah kita hanya sekedar rutinitas, bahkan tak jarang perintah Allah kita abaikan dan larangannya kita langgar. Mungkin. Udah akui aja. Ya, mengaku. Jujur terhadap diri kita, tanya. Karena satu waktu memang kita perlu ngobrol pada diri ini. Ari maneh kalau saya ya teh tahun 2025 teh geus boga amal naon? Ya, harta teu pati boga, ilmu ngan saeutik. Cik ka masjid getol teu, ke kajian getol teu, terus care terhadap orang lain, peduli terhadap orang lain. Banyak sekali teman-teman. Mari kita tanya. Dituduh ku batur mah rada teu ngeunah eta teh. Nah, baik teman-teman. Bila kita menelusuri jejak hari-hari lalu, oke, kita akan dapati begitu banyak sekali kelalaian. Yes, kesombongan. Nah ini 2025 kan orang sakapuk mung eleh lamun diskusi, ngobrol, asa hayang pang benerna ya. Bener ngerasa mencari bener itu bagus. Tapi kan yang tidak boleh itu ngarasa pang benerna. Hirup maka beki keur diajar bener. Nu bahaya mah lamun ngarasa pang benerna sehingga menuding dan menuduh orang lain. Allah si eta atuh bisa naon? Apal modalna. Nya modalna apal. Ari batina pan teu apal. Di urang mah rata-rata ari modal apal ari bati kan belah teu kudu apal modal. Nu penting bati. Teman-teman, sebentar. Dari tadi ini ada minuman rempah dan saya minum dulu beberapa teguk biar lebih fresh dan biar lebih gacor lagi kata orang. Bismillahirrahmanirrahim. Rempah 78 dan juga ada sama-sama produk pesantren dan juga gentong mas. Ya, ini bisa didapat teman-teman di lingkungan pesantren kita. Keren, bukan iklan ieu mah, ngawartosan. Jadi lamun hoyong capetang nyarios untuk minum rempah ini. Juara. Nah, baik teman-teman. Ya. Dan dosa yang entah bagaimana masih ditutupi oleh kasih sayang Allah. Teman-teman, siapa sih yang tidak punya kesalahan? Siapa sih yang tidak punya noda? Allah karim. Lalu kenapa noda-noda ini dan dosa-dosa kita mungkin naudzubillahi min dzalik tidak diketahui orang? Sesungguhnya karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Sehingga ada doa yang dihantarkan, yang perlu kita hantarkan dan mesti kita lakukan. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupi aurat. Aurat teh sesuatu nu era lamun katempo. Aurat teh hiji perkara lamun katempo era. Dan kesalahan itu kan sesuatu nu era lamun kapanggih. Berapa banyak hari ini yang Allah bongkar auratnya. Allah kayak. Berapa banyak orang-orang hari ini yang Allah bongkar auratnya. Hari ini kita baik-baik saja karena Allah masih tutupi ayat rahmat Allah kene kanya Allah kene. Karena itu segera perbaiki kekurangan-kekurangan itu. Nah, teman-teman, dan dosa entah bagaimana yang masih ditutupi oleh kasih sayang Allah, maka bagaimana mungkin hati ini tidak diliputi rasa malu? Bukankah seharusnya setiap kenangan akan dosa menjadi cambuk yang mengetuk pintu taubat? Yang tahu hanyalah diri kita dan Allah. Segeralah bertaubat di jelang pergantian tahun. Dan yang ketiga teman-teman, apa yang harus dilakukan? Etika sebagai seorang muslim dalam menghadapi proses pergantian tahun baru. Meninggalkan tahun bari. Proses meninggalkan tahun anu bari dan menjemput tahun anu baru. Meninggalkan tahun anu leseh dan menjemput tahun anu weuteuh. Teman-teman, merancang masa depan. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam dunia pekerjaan ada yang disebut dengan KPI, kualitas pencapaian individu. It's okay. Kenapa kita tidak pernah berpikir kualitas pencapaian individu itu I-nya kali-kali dirubah menjadi iman?
Berapa persen kualitas pencapaian iman? Berapa persen pencapaian kualitas sedekah? Berapa persen kualitas pencapaian salat, zakat, care dan peduli terhadap orang-orang lain? Itu juga ada standar dan ukuran yang harusnya kita dirancang, di planning sedemikian rupa. Dunia kerja menargetkan sebuah KPI, kualitas pencapaian individu dalam sebuah dalam sebuah kerja, nggak salah. Bila ada sahabat-sahabat yang memiliki di tahun 2025 belum tercapai, lalu ingin di 2026 mendapat pencapaian dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Karena memang bersifat umum objeknya. Dunia silahkan, jabatan silahkan, tapi tempuh dengan cara-cara yang halal agar menuai keberkahan. Yang jadi persoalan, berapa persen dalam pikiran kita, KPI kita, kualitas pencapaian individu kita untuk meraih kualitas amal yang terbaik. Urusannya urusan akhirat. Dunia mengeus tong diomongkeun ge da KBG ngarti. Boro-boro kolot budak ge apaleun kana duit mah, apaleun nilai mah, apaleun kana emas mah, boro-boro nu pinter nu bodoh ge nu herang mah emas. Dalam arti emas itu logam yang mulia yang sangat mahal. Semua tahu. Tapi berapa persen prosentase pikiran kualitas pencapaian? 2002 genep mah abdi teh nu kamari mah 2025 teh hafal teh 10 juz, ayeuna mah hayang namahan atuh nu utang 10 juz, 10 surat. 2002 genep mah hayang namahan jadi 11, 12 dan seterusnya. Lamun kamari mah rada medit, 2002 genep mah hayang rada bager jadi bageurna rada ayeuna. Kamari rada medit, ayeuna rada bager. Kan begitu. Kamari mah 2025 teh ka masjid nya ge ukur 20 meter meni asa berat suku teh, sehingga fenomena sekarang kan kalau ke pengajian atau ke masjid mah rata-rata teh bersatu hiber hiji-hiji. It's okay. Kita merancang masa depan minimal di tahun 2026. KPI-nya harus lebih unggul. Sisi rohani, da urang teh moal kieu wae. Nu tadi lemah jagjag, nu jagjag bakal lemah deui, ceklek we maot. Dunia ini sementara, teman-teman. Berapa banyak orang yang KPI kualitas pencapaian individunya hanya sekedar dunia tanpa berpikir panjang. Padahal dunia dana yadnu itu dekat, hari akhirat mah tungtung. Hebatnya lagi mindset kita, mayoritas orang-orang, termasuk kaum muslimin, nggak salah sih. Yang disebut sukses itu ketika KPI-nya dalam bentuk dunia, uang, jabatan, fasilitas hidup, breh gedongna, geleung mobilna, salah enggak. Tapi berapa banyak KPI itu yang memandang bahwa ketika akhlak orang bagus, bacaan Quran bagus, amal tahajudnya getol, sedekahna getol, berapa persen KPI yang cenderung ke sana? Makanya di orang Sunda mah, mohon maaf, suka ada celotehan, lamun barudak tatangana sukses, duitna loba, gajinya jabatannya mentereng, disebutna teh resep, cenah budak ibu mah meninggal sejarah di jalmi, terus hari budak urang lain jelema gitu. Karena menganggap anak kita mah belum punya penghasilan dan lain. Padahal anak orang teh apal bacaan salat, apal bacaan doa ketika orang tuanya untuk dilakukan untuk orang tuanya. Hadirin, berapa banyak anak-anak kita yang sukses secara duniawi tapi tidak bisa maca doa kerana jadi kolotna. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah ketika ada anak yang masih bisa menghantarkan doa untuk orang tuanya, apakah itu bukan KPI? Kualitas pencapaian individu anak nepi ka mampu ngadoakeun kanu jadi kolotna. Berapa banyak anak nu gagah mentereng, gak salah. Dunianya banyak, jabatannya mentereng, tapi ketika orang tuanya mau teu bisa nyolat-nyolatkeun acan. Batur mah nyolatkeun si imah ngakukuk ceurik. Pas disuruh salat, engal akang geura salatan sekedap Pak Ustad cenah. Bade nyana keula sajadahna da dianggapna teh salat mayit, aya ruku jeung sujud, matak mawa sajadah. Kan lucu. Mungkin teman-teman ketika dengar omongan saya tersenyum, tapi please kalau itu dilakukan oleh kita sebagai orang tua, batur kabeh ngadaroakeun tuluy nyolatan urang sebagai jenazah. Ari anak nu diurus ku urang bebeakan ti leutik ti ngongkoak nepi ka ngungkul. Begitu orang membutuhkan doa lewat hantaran doa dengan cara praktek sholat jenazah, anak-anak kita tidak bisa. Apakah kita tidak gagal? Gagal. Terus KPI anak-anak kita di mana? Dunia mah geus kudu diperhatikeun da geus kalal arti. Tah, ajarkeun anak-anak teh sing bari sasolat jenazah. Nah, teteh, aa, kade maneh ulah poho kudu bisa sholat jenazah jeung doana. Nah, mama bisi mama jeung bapa maot. Kan begitu.
Ari batur ngadoakeun ari anak urang nu capek ngurusna. Nyusuan 2 tahun kali 5 kali 2 10 tahun eta cisusu lamun didreman 10 tahun aya meureun genep dreman meureun da can dihitung. Teman-teman, saya agak serius. Saya karena terbawa emosi. Kabayang kita sebagai orang tua capek, padahal bibina ngaranna Ceyaya angre butuh biaya. Tapi ketika dibutuhkan lewat hantaran doa dan salat jenazah, anak-anak, dan ini fenomena ini pernah terjadi. Inu maut, anaknya sukses, tapi giliran dititah nyolakeun, anaknya tidak sanggup karena memang tidak bisa. KVI. Mari kita agak rubah sedikit KVI, tidak hanya berbentuk dunia dan uang, tapi kualitas akhlak, kualitas ilmu, kualitas agama sebagai seorang muslim. Karena Allah dan Rasul menitipkan agama itu kepada kita semua. Terima kasih teman-teman. Kayak sekedap ngaleut heula ieu, rada capek dia. Masya Allah. Allah karim. Rempah 7-8 sanes landong, tapi aslina gentong mas enak juga teman-teman, bisa didapat di pesantren kita ya, luar biasa. Tinggal klik ada nomornya atau hubungi saya teman-teman. Itu saja jelang perpindahan 2025 menuju 2026 mistong sok gehgeran ngilu aktivitas-aktivitas anu tanpa makna spiritual, kan begitu ya. Ya, spiritual kita besi pergantian tahun baru teku makna spiritual agar apa? Agar lebih dekat kepada Allah. Dalam sosial agar lebih bermanfaat. Hiji, bermanfaat ke Allah. 2, isi di tahun anyar itu dengan manfaat soleh sosial agar lebih bermanfaat di kalangan orang-orang banyak. Khairunas, pesan Nabi, anfa'um linas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat. Era ku doma mah erek paeh wae, kulitna masih kene bisa dipakai. Dik jejin jaket, sepatu, dompet, beber, tas, topi, bahkan kulit jelema mahal perawatan, tapi teu pernah aya eceu rek dijual eta kulit eceu engke lamun maut meureun teu edan mah. Teman-teman, thank you. Saya Truyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.